Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Guru Ekonomi SMA 10 Muaro Jambi, Pramawijaya, dalam channel saya tentang pembelajaran ekonomi dan akuntansi. Untuk pertemuan sekali ini, kita akan membahas bagaimana menghitung tentang harga keseimbangan awal, kemudian harga keseimbangan baru setelah pajak, kemudian harga keseimbangan baru setelah subsidi. Oke, sebelum kita lanjutkan, mohon bantuan subscribe dan like-nya ya, serta komentar-komentar yang eh, membangun channel saya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang di sini saya tampilkan ada soal. Ya, diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 300 min setengah P, fungsi penawaran QS sama dengan 50 tambah 2P. Kemudian pemerintah menetapkan pajak untuk barang tersebut Rp10 per unit. Kemudian ada lagi pemerintah juga memberi subsidi tambangnya S sama dengan Rp5 per unit. Nah, sekarang yang diminta itu pertama, hitunglah harga keseimbangan awal sebelum pajak dan subsidi. Kemudian yang nomor 2, harga keseimbangan sesudah pajak. Kemudian yang nomor 3, harga keseimbangan sesudah subsidi. Oke, kita langsung jawab saja ya. Nah, jadi biar mempersingkat waktu, kita jawab. Untuk nomor 1, ini sudah pernah kita pelajari, tapi tidak apa-apa kita ulang. Syarat daripada harga keseimbangan itu menyatakan bahwa QD sama dengan QS. Nah, sekarang kita cari, masukkan saja QD-nya 300 min setengah P. Ya, itu QD. Kemudian QS-nya 50 tambah 2P. Nah, sudah Bapak ajarkan kemarin. Saya ajarkan P sama P kita dekatkan karena dia negatif, pindahkan ke sini, yang 50 pindahkan ke sini, berarti 300 dikurang 50 sama dengan 2P ditambah setengah P. Nah, sekarang kita langsung saja, 2P ditambah setengah P berarti 2 setengah P sama dengan 300 dikurang 50 berapa? 250. Maka P sama dengan nilai P itu 250 dibagi 2,5. Dalam hal ini dapat nilainya 100. Nah, sekarang nilai P sudah kita temu. Sekarang nilai Q lagi. Nilai Q masukkan salah satu ke fungsi QD atau QS. Terserah kita yang mana mau. Nah, kita lihat ambil QS saja. Kita ambil aja QS. Berarti Q sama dengan 50 ditambah 2P. Sekarang nilai Q-nya berapa? 50 ditambah 2 dikali 100. Sehingga nilai Q-nya dapat 50 ditambah 200 sama dengan 250. Sekarang oke, kita dapat harga keseimbangannya, lambangnya E, equilibrium. Kita tulis dulu lambangnya Q 250 dan harganya 100. Cara membacanya sudah saya jelaskan. Kalau kita dapat ketemu lambang seperti ini, equilibrium menyatakan pada harga 100, jumlah barang diminta dan ditawarkan sebanyak 250 unit. Oke, kita lanjutkan yang nomor 2. Nah, untuk yang nomor 2 ini, syarat daripada keseimbangan setelah pajak, bahwa QD itu sama dengan QS aksen 1. Ya, ini hanya untuk membedakan antara yang sebelum pajak dan sudah pajak. Nah, sekarang kita tidak perlu merubah fungsi QS ini ke dalam bentuk PS, kita langsung saja, ya. Tetapi QD-nya sudah ada, QS aksen satunya belum. Nah, sekarang kita cari dulu QS aksen 1, ya, untuk perubahan setelah pajak maksudnya, sehingga nanti nilainya langsung bisa kita cari. Oke, sekarang kita cari dulu QS aksen 1. Nah, sekarang kita tulis dulu QS-nya biar jelas. QS-nya menyatakan 50 ditambah 2P. Nah, sekarang bagaimana mencari QS aksen 1 ini? Yaitu kalau kita dari fungsi PS, dia pajak ditambah, tetapi kalau di dalam fungsi QS, ya, duanya kita buka, sini P-nya. Nah, pajak itu dalam bentuk fungsi QS dia dikurangkan. Berapa pajaknya kita lihat? Itu 10. Sehingga nanti kita cari nilainya
50 ditambah 2 kali P 2P, 2 kali min 10, min 20. Dapat nilai QS aksen satunya 50 dikurang 20, langsung saja ya, biar kamu tahu. Nilainya berarti 30. Maaf ya. 50 kurang 20, 30 ditambah 2P. Nah, sekarang kita masukkan saja ke dalam QS sama ini, kita tulis ya. QD-nya sudah tahu di atas 300 min setengah P ya, QD-nya. QS aksen satunya ini nilainya 3 ini 300 ya. Maaf ya, sorry. Nah, ini 30 tambah 2P. Nah, sekarang kita seperti tadi. Nah, ini kita langsung saja, kamu sudah mengerti. Ini kita 2,5P, ini pindah, ini kurang ya, 30 dikurang 300 menjadi 200 berapa? 70. Oke. Nah, sekarang P sama dengan 270 dibagi 2,5. Nilainya berapa? Kalau kita cari ya, itu nilainya 108. Oke, kita dapat nilai P-nya 108. Sekarang kita cari nilai Q-nya. Masukkan ke salah satu fungsi QD atau QS aksen 1. Nah, kita QS aksen 1 saja biar mudah. Maka nilai Q-nya sama dengan 30 ditambah 2 dikali P-nya 108. Ya, kita dapat nilainya 30 ditambah ini berapa? 216 ya. 200 apa nilainya? Ini 216 ya. Betul. Kemudian kita tambahkan nilainya, berarti nilainya berapa ini? P-nya 200 ini 30 berarti 246 ya. Oke. Nah, sekarang sudah dapat nilai setelah pajak, yaitu pada nilai Q-nya 246 dan nilai P-nya kita dapat nilainya 108. Oke, kita sekarang cari yang nomor 3. Nah, yang nomor 3 ini kita cari langsung jawabnya. Yang nomor 3, syaratnya setelah subsidi yaitu QD sama dengan QS aksen double ya, supaya membedakan saja itu maksudnya. Kita cari dulu, QD-nya sudah tahu, ini nilainya. Kemudian QS aksen double-nya yang belum. Nah, sekarang kita cari QS aksen double-nya itu. Kita masukkan dulu QS-nya biar kita bisa belajar kembali. 2P. Nah, bagaimana QS aksen double-nya? Yaitu 50 ditambah 2, buka kurung, P. Nah, kalau dia tadi pajak mengurangi, dalam subsidi ini dia dalam bentuk seperti ini, dia jadi bertambah. Ya. Jadi bertambah, tambah subsidinya berapa? Nilainya 5. Sekarang, oke, kita masukkan lagi QS aksen double-nya, 50 ditambah. Ya, oke. 2 kali P, 2P, 2 kali 5, tambahnya 10. Berarti nilainya kita dapat berapa? Ayo, QS aksen double-nya. Q-nya itu nilainya 50 ditambah 10, 60 ditambah 2P. Baru kita masukkan ke syaratnya tadi. QD sama dengan QS aksen double. QD-nya kita tahu 300 min setengah P sama dengan QS aksen double-nya 60 ditambah 2P. Kita selesaikan tadi, sudah mengerti tadi caranya ya. Ini pindah jadi 2,5. Setengah P ditambah 2P berarti 2,5 P. Ini pindah ya. Berarti 300 dikurang 60 sama dengan berapa? 240 ya. Oke, 240. Maka nilai P-nya sama dengan 240 ya
dibagi 2,5. Nilainya berapa? Kita lihat nilainya itu menjadi 96. Nah, sekarang kita masukkan, mencari P sudah dapat, tinggal mencari Q. Masukkan kemana? Ke salah satu saja, QD atau QS aksen double-nya. Yang mudah ya kita ambil aja QS aksen double-nya itu, yaitu 60 ditambah 2P. Ya kan? Kita masukkan angkanya, 60 ditambah 2 dikali 96. Ya. Berarti 60 ditambah berapa nih? 96 kali 2, 180 ditambah 12, 192. Berarti nilainya kalau ditambahkan menjadi 252. Oke, sudah dapat nilai Q-nya. Nah, sekarang kita buat grafiknya ya. Ini berarti sudah dapat 3 harga keseimbangannya, itu yang tadi satu sebelum pajak dan subsidi, yang kedua sudah. Sekarang kita lihat yang ketiga ini, itu setelah subsidi. Nilai Q-nya kita tulis dulu 252, baru kemudian nilai P-nya. Cara membacanya, setelah subsidi ya, harga keseimbangan barunya masuknya 252, masuk salah. P-nya 96 ya, sama 96. Oke, 96. Nah, sekarang kita buat grafik dalam bentuk yang sederhana saja. Kita tahu tadi E nilainya kita salin ulang 250 dan 100. Kemudian E aksen artinya sudah pajak, nilainya 246 dan 108. Yang ketiga, E aksen double, nilainya 252 Q-nya, P-nya 96. Kalau kita lihat, coba lihat perbandingnya. Sebelum pajak dan subsidi nilainya seperti ini, harga 100. Setelah pajak, kita tahu kalau harga barang kena pajak pasti naik. Kalau harga naik, permintaan agar berkurang sedikit dari 250 menjadi 246. Nah, bagaimana kalau disubsidi pemerintah? Tentu harganya turun dari 100 menjadi 96, sehingga jumlah barang diminta dan ditawarkan juga ikut menjadi naik gitu. Nah, sekarang kita dalam bentuk grafik sederhana ya. Kalau kalian di rumah, di buku harus dibuat yang bagus-bagus ya. Nah, cara di sini ini grafik kurva fungsi D. Nah, kita ambil saja yang simpangan awalnya itu di tengah-tengah saja seperti ini. Silangannya di sini nanti fungsi kurva fungsi S-nya biar bentuknya sederhana gitu ya. Nah, ini S, ini D. Berarti ini awal. Awal itu artinya sebelum adanya pajak dan subsidi. Kemudian kita lihat setelah pajak bagaimana kurvanya. Ternyata harganya ini tadi 100 harganya, ini 250 ininya. Setelah ada pajak ternyata harganya naik menjadi 108. Ya tentu di sini dia 108 lebih kurang pertumbuhannya ya. Ini sederhana saja. Sementara jumlah yang barang diminta dan turun. Nah, sekarang inilah titik temunya, kita buat grafiknya. Inilah S aksen satunya. Jadi ini E1, ini E-nya. Nah, sekarang bagaimana E aksen double-nya? Kalau subsidi tadi menyatakan kalau ada subsidi harganya turun jadi 96. Kita anggap saja titik temunya kira-kira di sini. Ya, di sini saja kita buat titik temunya lebih kurang. Dan nanti membuat grafiknya secara mudah. Inilah grafik fungsi S. Kita lihat S aksen double. Artinya apa? Kalau kita lihat di sini, ya, nah, boleh ditulis lambangnya 252, angkanya 96. Ini E-nya 250 dan 100 boleh. Di sini tulis boleh E-nya 246 dan 108 ya, sederhana saja. Nah, ini kita lihat harga awalnya sini kalau ada pajak harga barang naik, ini harganya menjadi 108
Ini harganya menjadi 96. Nah, kalau ada pajak harga naik, barang diminta dan ditawarkan ikut berkurang. Kalau ada subsidi harga turun dari 250 maksudnya dari harga 100 berkurang menjadi 96 sehingga barang diminta ditawarkan meningkat menjadi 295. Saya kira mungkin cukup sementara sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak Bapak semua yang sedang mempelajari fungsi permintaan, penawaran dan harga keseimbangan dan keseimbangan setelah pajak dan subsidi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan tolong di-share ya kalau kira-kira sekiranya bermanfaat video saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.